Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ferdiansyah, NPM 1841244, kelas MNJ 18B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko operasional. Pengertian manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan pada sistem, dan faktor atau kejadian dari luar atau eksternal. Tujuan dan sasaran manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional sangat penting diterapkan dengan tujuan atau sasaran sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisirkan terjadi posisi rugi yang disebabkan oleh proses atau kejadian yang bersifat operasional. Yang kedua, melindungi reputasi bank atau perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan dengan memberikan layanan yang terbaik. Yang keempat, meningkatkan nilai saham, shareholder value. Faktor penyebab risiko operasional. Yang pertama, manusia. Risiko yang disebabkan atau terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, yaitu karyawan yang lalai dan ceroboh. Contoh, tanda tangan dipalsukan oleh karyawan. Lalu yang kedua ada proses. Risiko yang terjadi karena adanya kesalahan proses. Contoh yaitu kesalahan input data oleh karyawan. Yang ketiga, sistem. Risiko yang disebabkan karena adanya gangguan sistem. Contoh yaitu komputer atau jaringan down. Yang keempat yaitu kejadian eksternal. Faktor atau kejadian eksternal yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Contohnya yaitu seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Tahapan manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional terdiri dari 4 tahapan yang saling terkait, dimulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Yang pertama yaitu identifikasi. Proses untuk melihat dan mengidentifikasi secara kontinu atau paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko, serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Measurement atau pengukuran. Proses menilai paparan risiko operasional pada produk, jasa, proses, dan sistem untuk mengetahui profil risiko perusahaan secara kuantitatif, serta efektivitas penerapan manajemen risiko operasional. Yang keempat yaitu monitoring atau pemantauan. Proses untuk mengamati secara berkelanjutan atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional, serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Yang keempat yaitu controlling atau pengendalian. Proses kontrol atau pengendalian untuk memastikan risiko operasional berada pada tingkat minimal dan masih dapat diterima oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu three line of defense. Untuk memastikan bahwa manajemen risiko operasional berjalan dengan baik, biasanya akan dibentuk pertahanan yang disebut dengan three lines of defense. Tim ini bertugas untuk dan berfungsi untuk sebagai pagar dan pertahanan yang preventif, detektif, dan korektif action atas apa yang terjadi dalam proses operasional. Yaitu yang pertama, pertahanan lapis pertama berfungsi sebagai mekanisme kontrol preventif, yaitu unit bisnis atau support sebagai risk-taking unit yang mengelola risiko operasional sehari-hari. Yang kedua, quality assurance atau internal controlling setiap unit kerja. Yang ketiga yaitu fungsi support. Pertahanan lapis kedua berfungsi sebagai mekanisme kontrol detektif. Yang pertama ada risk management atau manajemen risiko. Yang kedua ada legal and compliance. Yang ketiga yaitu pertahanan lapis yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol korektif, yaitu audit internal atau disingkat SKI.
Kesimpulan manajemen risiko operasional, yaitu risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Bentuk-bentuk risiko operasional yaitu risiko pada komputer, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pembukuan secara manual, kesalahan pembelian barang, dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, pegawai outsourcing, dan global konsep dan produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.